Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Rabbul Alamin, pemberi segala macam nikmat. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi akhir zaman, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian, pada kesempatan pagi ini kita kembali mengkaji perihal persiapan Ramadan. Tentu yang paling penting kita persiapan dengan ilmu. Kita akan kembali melihat dari buku Panduan Ramadan Kontemporer. Kita sudah masuk pada hikmah di balik puasa Ramadan. Kemarin kita sudah sampai di pembahasan di halaman 21, 22. Dari buku ini ya, Panduan Ramadan Kontemporer, kami sarankan pada para pemirsa sekalian bisa memiliki buku ini untuk panduan, karena kajian kita ini rutin setiap pagi dan semua materi kami ambil dari pembahasan buku ini. Rugi nanti kalau setiap hal penting terlewatkan, karena semua tercatat di sini dan Anda cukup memberikan catatan-catatan saja secara ringan. Ya, dari awal sampai akhir. Bahasannya lengkap di sini ya. Ada bahasan puasa, keutamaan Ramadan, amalia Ramadan seperti tarawih, kemudian fikih i'tikaf, kita bagaimana menyambut Lailatul Qadar. Ada zakat fitrah kita bayar di akhir Ramadan, juga akan dijelaskan. Zakat mal juga beberapa poin tentang zakat mal akan dijelaskan. Sampai pada hari raya kita bagaimana, sholat id seperti apa, dan puasa Syawal, sampai juga kebiasaan orang Indonesia untuk mudik, dibahas di dalam buku ini. Jadi bahasanya lengkap, 30 hari puasa sampai lebaran ada dalam buku ini. Jadi bisa memiliki, bisa langsung menelusuri, melacak, mencari ada di Instagram ruwaifi.store atau rumaiso.store, kameranya mati. ruwaifi.store atau rumaiso.store, atau bisa juga di WhatsApp secara langsung di 0852 00 171 222, atau bisa melihat di reseller kami sudah ada di berbagai kota. Anda bisa hemat untuk ongkos kirim, bisa mengetik www.ruwaifi.store _reseller, www.ruwaifi.store _reseller. Itu nanti langsung akan merujuk pada website dan tinggal memilih, diklik, oh ini nanti ada kontak WA-nya, oh ini ada kontak Instagram-nya. Anda langsung bisa memesan di Instagram tersebut atau di WA tersebut. Yang jadi reseller kami sudah ada 36. Nanti terus bertambah ini dan semakin memudahkan Anda untuk mencari buku-buku karya Rumaiso atau penerbit Rumaiso. Nah, baik, kita balik. Sekarang kita akan melihat beberapa poin, masih hikmah lagi ya, hikmah di balik puasa Ramadan. Ada di sini hikmah di balik meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia. Lalu puasa Ramadan juga kita di balik puasa Ramadan itu nanti kita akan beranjak jadi lebih baik. Intinya harus berubah gitu. Dan harusnya memang ketika lewati madrasah Ramadan kita jadi lebih baik lagi setelah itu. Kemudian yang keempat itu kesempatan untuk saling berkasih sayang dengan si miskin dan merasakan penderitaan mereka. Dan nanti ada puasa, apakah benar untuk sehat? Bolehkah kita niatan puasanya untuk sehat? Nanti kita lihat bahasannya. Lihat di halaman 22, monggo silakan. Di dalam berpuasa, setiap muslim diperintahkan untuk meninggalkan berbagai syahwat, makanan dan minuman. Ingat ya, syahwat itu asalnya masih boleh. Kita makan, minum itu syahwat namanya. Tapi ada syahwat yang mesti dikendalikan. Ya, ada syahwat yang berlebih, ada syahwat yang melampaui batas, ada syahwat sampai melampaui
batasan sampai terjerumus pada yang haram. Makan boleh, minum boleh, tidur boleh gitu. Itu syahwat semuanya. Tapi ada satu kondisi, kita mesti mengendalikan syahwat-syahwat tadi. Jadi ingat, syahwat tidak selamanya tercela ya. Ada syahwat yang nanti itu memang sifat naluri kita, yaitu sifat manusiawi kita gitu. Saya lapar, saya pengen makan. Oh, saya siang-siang seperti ini mau pergi jalan-jalan, mau cari mau kulineran dulu deh, mau cari makanan enak dulu deh. Ya boleh saja. Itu syahwat namanya. Namun kadang butuh dikendalikan. Nah, puasa itu mengendalikan itu. Mengendalikan syahwat. Ya. Syahwat makanan maupun minuman. Kalau Anda ingin mempelajari tentang masalah syahwat secara lebih detail, saya pernah menulis di rumaiso.com ya. Dengan judul artikel nanti saya syahwat atau hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Artikel khutbah Jumat itu. Hawa nafsu seperti. Coba cari dengan kata kunci hawa nafsu, menuruti hawa nafsu. Menuruti hawa nafsu. Ya, jadi ada hawa nafsu yang perlu kita kendalikan, walaupun kita katakan tadi ya asalnya nafsu, syahwat nafsu, itu sifatnya boleh. Kita coba saya sebutkan satu perkataan dari Ibnu Taimiyah ya. Dalam tulisan saya di rumaiso.com ini. Nanti sekali lagi cari dengan kata kunci hawa nafsu. Ibnu Taimiyah katakan dalam Majmu' al-Fatawa, adanya nafsu dan syahwat itu sendiri tidaklah berakibat seorang itu dihukum. Saya makan itu bukan berarti saya kena hukuman gitu. Saya minum bukan berarti saya kena hukuman. Saya tidur itu bukan berarti saya kena hukuman. Seorang tuh baru dikatakan terkena hukuman ketika ia menuruti nafsunya. Ingat, dia turuti nafsunya. Sehingga yang ia harus lakukan adalah melarang nafsunya untuk melanggar larangan Allah. Melarang nafsunya akan salah, itulah yang masuk dalam ibadah dan amal soleh. Nah, artinya nafsunya itu yang dikendalikan ketika ingin melakukan pelanggaran. Nah, di dalam puasa itu kita lagi melatih makannya itu diatur waktunya, minumnya diatur waktunya, masalah hubungan intim juga diatur ketika itu. Saat kita puasa siang hari itu dikendalikan. Nah, itu semua dilakukan karena Allah. Terus itu semua dilakukan karena Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman. Lihat di sini kami berikan catatan kaki. Hadis qudsi itu apa? Hadis qudsi adalah hadis yang maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi SAW. Hadis qudsi sekali lagi adalah hadis yang maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi SAW. Allah berfirman, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Nah, ini yang kita bahas sebelumnya ya, tentang ganjaran bagi orang yang berpuasa ya. Kenapa amalan puasa itu jadi amalan yang Allah itu balas sendiri, kemudian Allah itu simpan ya, karena dia lakukan semua itu karena Allah. Terus di antara hikmah meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia ketika berpuasa adalah, nah, pertama, dapat mengendalikan jiwa. Ya. Rasa kenyang karena banyak makan dan minum, kepuasan ketika berhubungan dengan istri, itu semua biasanya akan membuat seorang lupa diri, kufur terhadap nikmat, dan menjadi lalai. Sehingga dengan berpuasa, jiwa pun akan lebih dikendalikan. Lihat ya, yang pertama dapat mengendalikan jiwa. Jadi jiwa dikontrol. Rasa kenyangnya, terus kepuasan hubungan intim, semuanya bisa membuat seorang itu lupa diri. Bahkan ada yang karena terpuas dengan dunia, dia jadi kufur nikmat, dia malah jadi orang sombong, dia jadi orang yang melampaui batas, dia jadi orang yang lupa akhirat, menjadi lalai. Nah, puasa itu kendalikan itu. Terus yang kedua, hati akan menjadi sibuk memikirkan hal-hal baik dan sibuk mengingat Allah. Apabila seseorang terlalu tersibukkan dengan kesenangan duniawi dan terbuai dengan makanan yang dia lahap, hati pun akan menjadi lalai dari memikirkan hal-hal yang baik dan lalai dari mengingat Allah. Oleh karena itu, apabila hati tidak tersibukkan dengan kesenangan duniawi, juga tidak disibukkan dengan makan dan minum ketika berpuasa, hati pun akan bercahaya, akan semakin lembut, hati pun tidak mengeras dan akan semakin mudah untuk tafakur atau merenung serta berzikir pada Allah. Nah, di sini yang kedua, hati akan menjadi sibuk memikirkan hal-hal baik saja kalau kita berpuasa. Dan sibuk mengingat Allah. Ingat poin ini, nanti ada di bagian akhir setelah
Poin keempat, ini perkataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Dia di sini hati akan jadi sibuk. Jadi memang kalau kita puasa ibadah lebih sering kita lakukan. Terus sibuk mengingat Allah, mau lakukan lain, mau beraktivitas yang lain, aduh nggak kuat, aduh lemasnya. Nah, sebaliknya apabila hati tidak disibuk, kalau kita lihat, apabila hati tidak tersibukkan dengan kesenangan duniawi, juga tidak disibukkan dengan makan minum ketika berpuasa, hati pun akan bercahaya, akan semakin lembut. Dan dengan puasa hati akan semakin lembut, hati pun tidak mengeras, dan akan semakin mudah untuk tafakur atau merenung serta berzikir kepada Allah. Artinya aktivitas ibadah makin mudah, hati juga makin tenang ketika itu. Terus yang ketiga, dengan menahan diri dari berbagai kesenangan duniawi, orang yang berkecukupan akan semakin tahu bahwa dirinya telah diberikan nikmat begitu banyak dibanding orang-orang fakir, miskin, dan yatim piatu yang sering merasakan rasa lapar. Dalam rangka mensyukuri nikmat ini, orang-orang kaya pun gemar berbagi dengan mereka yang tidak mampu. Nah lihat, jadinya kita makin jadi bersyukur karena tahu nikmat. Kita dapat lebih, yang lainnya mikir makan saja sulit ya, saya baru rasakan lapar. Kita susah juga ya. Apalagi bagaimana kalau dengan orang yang keseharian itu dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, ada di pinggir jalan, atau mereka mungkin kena musibah, atau mereka kena bencana alam gitu. Akhirnya orang-orang yang berkecukupan jadi tahu keadaan orang fakir, orang miskin, yatim piatu yang tidak terurus. Nah ini hikmah kenapa kita meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia. Terus yang keempat, dengan berpuasa akan mempersempit jalannya darah, sedangkan setan berada pada jalan darahnya manusia, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jalan darah itu semakin sempit ya karena berpuasa tadi. Kemudian setan kan lewat pembuluh darah ya, maka jalan setan itu semakin sempit, sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan mengalir dalam diri manusia pada tempat mengalirnya darah. Hadis ini sebenarnya perkataan Nabi SAW ketika beliau lagi bersama Sofia setelah beliau lagi itikaf. Sofia dapat gilirannya ketika itu, kemudian tetap mengunjungi Nabi SAW saat itikaf. Nabi kemudian ngantar Sofia itu pulang, kemudian lewatlah dua orang Ansor. Dua orang Ansor ini sudah curiga, ini Nabi ini bawa perempuan siapa lagi? Maka mereka berjalan itu cepat. Kemudian Nabi SAW dikatakan, ala rislikum, sudahlah pelan-pelan saja kalian. Kemudian Nabi SAW katakan, ini Sofia loh ini. Kemudian Nabi sebutkan di sini, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Artinya setan itu mengalir dalam diri manusia pada tempat mengalirnya darah. Nah, satu pelajaran yang kita ambil dari hadis ini adalah ini kaitannya dengan puasa tadi ya, bahwasanya setan itu mengalir lewat pembuluh darah, sehingga kalau kita itu puasa, pembuluh darah itu jalan mengalirnya darah itu sempit ya, sehingga dorongan untuk berbuat maksiat itu semakin berkurang. Nah, kemudian pelajaran yang lainnya lagi, tadi orang Ansor yang lewat ya, berpapasan dengan Nabi SAW dengan Sofia itu dalam keadaan menaruh curiga pada Nabi SAW. Pelajaran yang lainnya, kita jangan buat orang menaruh curiga pada kita gitu. Itu lebih aman. Tapi kalau orang sudah menaruh curiga, maka kita butuh memberikan penjelasan bahwasanya ini istri saya loh. Ini yang benar kayak begini loh. Nah, kita mesti berikan penjelasan. Itu pelajaran yang lainnya dari hadis ini. Terus jadi puasa dapat menenangkan setan yang seringkali memberikan was-was. Puasa pun dapat menekan syahwat dan rasa marah. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan puasa sebagai salah satu obat mujarab bagi orang yang memiliki keinginan untuk menikah namun belum kesampaian. Iya, puasa pun dapat menekan syahwat dan rasa marah. Oleh karena itu Nabi SAW menjadikan puasa sebagai salah satu obat mujarab bagi para jomblo yang memiliki keinginan untuk menikah namun belum kesampaian. Nah, karena dikendalikan tadi syahwatnya dengan puasa. Makanya Nabi SAW itu anjurkan kepada yang belum menikah untuk memperbanyak puasa sunnah supaya bisa mengendalikan diri seperti itu. Karena biasanya kalau tidak ada tempat pelampiasan, matanya jelalatan, telinganya nanti dengar lagu-lagu yang syahwat, yang mengundang nafsu. Kemudian lisannya juga nanti berkata-kata yang mengandung nafsu juga. Ya, sampai yang kita pernah bahas itu ya dalam kajian pagi,
penglihatan punya bagian dalam zina, kemudian lisan juga punya bagian dalam zina, kemudian pendengaran juga punya bagian dalam zina, terus kaki, tangan, sampai nanti hati, dan dibenarkan dengan kemaluan. Yang kemaluan ini namanya zina hakiki, sedangkan yang lainnya tadi disebut dengan zina majas yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Nah, ini yang kedua ya. Jadi hikmah dibalik meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia ini banyak. Di sini ada 4 poin. Dan ini disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Nah, sekarang yang ketiga, hikmah yang lainnya lagi adalah mulai beranjak menjadi lebih baik. Di bulan Ramadan tentu saja setiap muslim harus menjauhi berbagai macam maksiat agar puasanya tidak sia-sia, juga agar tidak mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju'u wal 'atashu. betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Karena keseharian dia puasa, maksiat masih lanjut. Kebiasaan maksiat masih jalan. Kemarin ya kita sudah sempat singgung kalau maksiat masih bisa walaupun setan itu dikekang ya. Karena masih ada hawa nafsu, ada yang melakukan puasa tidak benar ya. Kemudian ada setan-setan kecil, setan-setan besar yang diikat, berarti ada setan-setan kecil itu yang berkeliaran gitu. Jadi seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi maksiat masih mungkin, maka ada orang yang tetap bermaksiat saat puasa. Ya, ada mungkin dengan lisannya ghibah, memfitnah orang. Ada mungkin dia pedagang, dia lakukan muamalah haram, ada yang mungkin berbohong, ada yang melakukan goror, ada yang memanipulasi, ada yang memanipulasi data gitu. Puasa ini, maka dia kalau dinilai puasanya sah tidak sah, tetapi pahala puasanya berkurang, atau kita dapat dikatakan puasanya malah pahala puasanya itu malah mungkin tidak ada gitu, cuma dapat lapar dan haus saja. Terus puasa menjadi sia-sia seperti ini disebabkan bulan Ramadan masih diisi pula dengan berbagai maksiat. Padahal dalam berpuasa seharusnya setiap orang berusaha menjaga lisannya dari ngerasani orang lain atau ghibah, dari berbagai perkataan maksiat, dari perkataan dusta, perbuatan maksiat, dan hal-hal yang sia-sia. Nah, lihat. Setiap orang berusaha menjaga lisannya dari ngerasani, dari ghibah ya, kemudian dari perkataan maksiat, dari perkataan dusta, dari perbuatan maksiat ya, bisa dengan mata, bisa dengan telinga, bisa dengan lisan, ya bisa dengan kaki, bisa dengan tangan, dan hal-hal yang sia-sia lainnya. Nah, itu dihindari ketika jalani puasa. Nah, dari sini kita dituntut tadi yang kita sebut jadi lebih baik. Coba kita perhatikan hadis lagi yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang dia tahan. Ya, dia tidak puasa kok bohong, puasa kok dusta, kok ketika puasa itu ngelabui orang. Dia kalau tidak tinggalkan ini, Allah tidak pedulikan dengan makan dan minum yang dia tinggalkan. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarabi, innama siyamu minal lagwi warrafathi, fa in sabbaka ahadun aw jahula alaik, faltaqul inni shaimun." Puasa bukanlah hanya menahan makanan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagwu dan rafath. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Ya, lagwu adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak berfaedah. Sedangkan rafath adalah istilah untuk setiap hal yang diinginkan laki-laki pada wanita, atau dapat pula bermakna kata-kata kotor. Ya, ini saya nukil dari Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Terus lagu tadi dinukil dari Fathul Bari. Nah, lihat di sini. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Puasa itu menahan diri dari perkataan lagu. Lagu tadi apa? Perkataan sia-sia. Ngobrol sana sini seharian gitu. Tidak faedah.
Beda kalau dia puasa, dia ngaji, gali pelajaran dari kitab, ambil ilmu, telusuri medsos tapi ilmu semuanya, telusuri website tapi ilmu semuanya, buka YouTube tapi ilmu semuanya, beda itu. Dapat fawaid, dapat faedah. Bisa jadi kalau lagu ini ya dia dengar perkataan-perkataan lagu. Saat puasa dia sibuk nonton video prank, saat puasa dia sibuk nonton drama Korea, saat puasa dia nonton komedi, itu. Waktu habis untuk itu. Dia tidak berkata sia-sia, namun dia nonton yang sia-sia. Sedangkan ropas itu adalah istilah untuk setiap hal yang diinginkan lagi pada wanita, yaitu kata-kata porno, ya, kata-kata saru, kata-kata kotor, kata-kata yang mengundang syahwat. Ini berupa perkataan di sini ya. Ini kalau yang dia lakukan adalah aktivitas yang mengundang syahwat juga sama dong. Itu dia ketika puasa itu ada video porno dia klik, dia tonton. Ada kadang kita tertipu di media sosial itu dengan thumbnail. Jadi thumbnailnya itu yang ini lihat gambar ini nih, gambar wanita seksi, gambar ini, terus diklik terus masuk gitu nonton. Kalau ini dari sisi perkataan itu sama juga, ini dari sisi perbuatannya. Jadi mengandung hal yang sama gitu. Jadinya puasanya nanti cuma makan dan minum saja yang ditinggalkan. Padahal harusnya lebih daripada itu. Nah, terus Nabi SAW nasihati juga, jika ada orang yang mencelamu, sabbaka ahadun, ada jelek-jelekanmu, dia pancing-pancing kamu, dia bawa emosimu, terus katakan padanya, ya, katakan padanya ini maaf saya puasa, saya tahan diri nih. Saya nggak mau lanjut ya, maaf saya puasa, saya takut puasa saya sia-sia. Dia tahan diri, dia tidak malah balas, wah, awas kamu ya ini gini, awas ya, enggak. Dia nggak balas seperti itu. Mungkin dia ingat hadis ini, atau ada yang kendalikan dia, ada yang tahan diri dia sehingga tidak lakukan perbuatan yang melampaui batas, mungkin memukuli atau mungkin balas lagi dengan kata-kata. Nah, itu dikendalikan. Nah, dari hadis tadi di sini kita punya satu kesimpulan ya. Di hadis ini kita punya satu kesimpulan kalau puasa bukan hanya nahan lapar dan haus saja. Namun juga tinggalkan maksiat, harus rutin sholat. Ya. Kadang kita itu cuma menilai puasa itu cuma sudah saya nggak makan nggak minum saja ya, maaf saya nggak makan nggak minum saja gitu. Biasanya kita nilai seperti itu. Ada yang sholat tidak, ada yang tiduran terus. Mungkin dia tidur dari ibadah subuh sampai mau menjelang maghrib gitu. Mau ngabuburit baru dia itu keluar gitu. Sholat enggak. Jadi dia cuma tahu ya nahan makan, nahan minum, saya sudah puasa loh. Ya kalau kamu mau nganggap sah saja kalau menurutmu sah gitu. Tapi kita kan bukan hanya butuh sahnya, tetapi ada isi yang kita dapat, ada hikmah yang kita dapat, ada nilai yang kita dapat dari kita itu berpuasa. Nah, kalau memang ini dilakukan dengan benar, harusnya ya kita ketika selesai dari puasa Ramadan harus jadi lebih baik. Coba lihat di sini, oleh karena itu, ketika keluar bulan Ramadan, seharusnya setiap insan menjadi lebih baik dibanding dengan bulan sebelumnya, karena dia sudah ditempa di madrasah Ramadan untuk meninggalkan berbagai macam maksiat. Orang yang dulu malas-malasan sholat 5 waktu seharusnya menjadi sadar dan rutin mengerjakannya di luar bulan Ramadan. Di saat Ramadan itu Masya Allah, sholat 5 waktu itu giat sekali. Maka harusnya semakin dia bawa kebiasaan ini juga di luar bulan Ramadan. Kadang kebiasaannya itu malah nggak dibawa. Cuma tahu ke masjid saya nanti bulan Ramadan ini saya tarawih nanti saya di masjid ya. Sholat 5 waktu di masjid terus, tapi ketika selesai Ramadan nggak pernah kelihatan, nggak pernah nongol, batang hidungnya nggak pernah kelihatan, padahal dia itu jarul masjid, tetangga masjid. Nah terus juga dalam masalah sholat jamaah bagi kaum pria, hendaklah pula dapat dirutinkan dilakukan di masjid, sebagaimana dia rajin dilakukan ketika bulan Ramadan. Begitu pula dalam bulan Ramadan banyak wanita muslimah yang berusaha menggunakan jilbab yang menutup diri dengan sempurna. Maka di luar bulan Ramadan seharusnya hal ini tetap dijaga. Ya, sholat 5 waktu dijaga tetap, terus sholat berjamaah untuk para pria ya. Kemudian untuk jilbab bagi wanita ya, jangan ketika sering kita dengar itu sebagian orang ketika bulan Ramadan dia hijrah pakai jilbab gitu. Saat bulan Ramadan enggak lagi.
Ingat ya, Rasulullah SAW itu bersabda, amalan itu dijaga kontinu. Wa inna habal amali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu atau ajak walaupun sedikit. Ya, amalan yang kontinu, ajak, ya, rutin dilakukan terus menerus walaupun jumlahnya itu sedikit. Terus, ibadah dan amalan ketaatan bukanlah ibarat bunga yang mekar pada waktu tertentu saja. Jadi, ibadah sholat 5 waktu, sholat jamaah, sholat malam, gemar bersedekah, dan berbusana muslimah bukanlah jadi ibadah musiman. Namun, sudah seharusnya di luar bulan Ramadan juga tetap dijaga. Para ulama seringkali mengatakan, sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah rajin ibadah hanya pada bulan Ramadan saja. Bi'sal qaumul la ya'rifunallah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek orang itu, sejelek-jelek kaum itu sadar mengenal Allah cuma di bulan Ramadan saja. Setelah bulan Ramadan nggak mau sadar-sadar. Itu bahasa bebasnya. Ini nukilan dari Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Bi'sal qaum, sejelek-jelek kaum. Sejelek-jelek kaum itu apa? La ya'rifunallah illa fi Ramadan. Dia tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan itu Masya Allah, ya, hijrah tenan. Islami banget gitu ya. Pada Ramadan balik lagi maksiat, balik lagi ya yang miras, ya judi gitu. Bahkan saya lihat sebagian kalangan itu ketika bulan Ramadan yang identitas dia ketika di luar Ramadan itu ya agak bertentangan dengan norma-norma Islam ya. Bukan agak lagi, memang bertentangan dengan norma Islam. Ketika bulan Ramadan, wah sudah pakai baju seperti ya Muslim, kemudian rambutnya gondrong, kemudian dia ikat rambutnya, kemudian pakai sarung rajin ke masjid. Pada Ramadan kembali lagi seperti dulu. Jangan seperti itu, jadi sia-sia nanti. Terus ingatlah pula pesan dari Ka'ab. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan lantas terbetik dalam hatinya bahwa setelah lepas dari Ramadan akan berbuat maksiat pada Rabb-nya, maka sungguh puasanya itu tertolak atau tidak bernilai apa-apa. Nah, Ka'ab ini katakan, siapa yang di bulan Ramadan sudah punya tekad nih, saya ini ibadah di bulan Ramadan saja. Pada Ramadan sudahlah bebas saya. Maka ingat puasanya tertolak lantaran itu. Maka dari sini inilah yang dimaksud dari hikmah yang ketiga, jadi lebih baik, usahakan jadi lebih baik. Dan kalau orang-orang yang bahas tentang habits, yaitu kebiasaan-kebiasaan luar biasa ya, mereka itu katakan perubahan ya kalau mau berubah 1% lah tiap hari itu. Kalau kita kumpulkan ya 1 tahun berarti 360% kan, 36 kali lipat dia itu berubah. Beda kalau kita itu perubahannya itu cuma 1%, kemudian anjlok lagi, kemudian ini lagi turun bisa jadi titik nol. Perubahan itu bisa sedikit demi sedikit. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan pada Hanzalah, ketika dilihat Hanzalah itu futur ketika berada di rumah Abu Bakar, juga katakan bahwasanya ya, Hanzalah akan mengatakan pada Abu Bakar, saya itu sudah jadi munafik. Karena saya ketika di hadapan Rasulullah SAW itu seakan berada di taman-taman surga, namun ketika saya balik ke rumah, lepas semuanya. Maka Abu Bakar katakan, saya juga seperti itu. Lantas Nabi SAW menasihati Hanzalah, ya Hanzalah, sa'atun, wahai Hanzalah, sedikit demi sedikit, step by step, ya perubahan sedikit demi sedikit tadi. Habits bangun itu pelan-pelan. Nanti punya kebiasaan terus, kebiasaan untuk jadi baik, kebiasaan untuk jadi lebih baik. Jangan terlalu perubahannya 50% kemudian anjlok jadi 0, jangan. Mendingan pelan-pelan berubah itu. Enak kalau perubahannya itu santai, terus grafiknya naik terus tuh. Naik, berubah tuh. Enak kalau orang perubahannya kayak gini nih. Ya. Naik, grafiknya naik terus. Daripada dia berubah, naik terus tuh jadi down lagi. Futur suatu waktu, jadi down, jadi 0 lagi. Kemudian yang keempat dari hikmah di balik puasa Ramadan. Kesempatan untuk saling berkasih sayang dengan si miskin dan merasakan penderitaan mereka. Ya. Puasa akan menyebabkan seseorang lebih menyayangi si miskin. Lebih sayang pada miskin. Tadi kita sudah singgung ya.
Kan dia merasakan lapar juga, merasakan haus, merasakan kurang lah ketika jalani puasa. Padahal mungkin setiap harinya perutnya itu terisi, tidak haus, sudah ada apa yang mau diminum diminum, apa yang mau dimakan dimakan gitu. Tapi di sini disuruh tahan dari terbit fajar subuh sampai tenggelam matahari. Terus Karena orang yang berpuasa pasti merasakan penderitaan lapar dalam sebagian waktunya. Keadaan ini pun ia rasakan begitu lama. Akhirnya ia pun bersikap lemah lembut terhadap sesama dan berbuat baik kepada mereka. Dengan sebab inilah ia mendapatkan balasan melimpah dari sisi Allah. ya, terus Begitu pula dengan puasa, seseorang akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin, fakir, yang penuh kekurangan. Orang yang berpuasa akan merasakan lapar dan dahaga sebagaimana yang dirasakan oleh mereka-mereka tadi. Inilah yang menyebabkan derajatnya meningkat di sisi Allah. ya, Inilah beberapa hikmah syar'i yang luar biasa di balik puasa Ramadan. Oleh karena itu, para salaf sangatlah merindukan bertemu dengan bulan Ramadan agar memperoleh hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Sebagian ulama mengatakan ini nukilan juga dari Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Para salaf biasa berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan 6 bulan sisanya mereka berdoa agar amalan-amalan mereka diterima. 6 bulan mereka gunakan untuk berdoa, ya Allah supaya saya diperjumpakan lagi dengan bulan Ramadan. 6 bulan lagi mereka gunakan untuk berdoa, ya Allah terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Nah itu karena memang orang sangat merindukan sekali dengan hikmah-hikmah yang ada yang disebutkan tadi. Nah sekarang kita lihat puasa untuk sehat. Apa maksudnya di sini? Adapun hikmah puasa yang biasa sering dibicarakan sebagian kalangan bahwa puasa dapat menyehatkan badan, seperti dapat menurunkan bobot tubuh, mengurangi resiko stroke, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi resiko diabetes. Maka itu semua adalah hikmah ikutan saja dan bukan hikmah utama. Jadi mohon tidak berniat puasa dengan mengejar hal dunia ini gitu. Ini cuma ikutan. Jadi saya tetap puasa karena Allah. Ya kalau dapat sehat, alhamdulillah. Kalau menurunkan bobot tubuh, alhamdulillah. Kalau akhirnya ngikut ketika itu mengurangi risiko stroke, alhamdulillah. Menurunkan tekanan darah, alhamdulillah. Kalau mengurangi risiko diabetes, alhamdulillah. Itu cuma nikmat tambahan saja. Hikmah tambahan saja, bukan tujuan pokok ya, ingat ya, bedakan. Kalau tujuan pokok berarti dia mau puasa, saya mau turunkan berat badan saya kalau saya mau puasa. Jangan itu. Kalau mau jadikan itu ibadah, ya lillah, karena Allah. Terus. Sehingga hendaklah seseorang meniatkan puasanya untuk mendapatkan hikmah syar'i terlebih dahulu, dan janganlah dia berpuasa hanya untuk mengharapkan nikmat sehat semata. Karena jika niat puasanya hanya untuk mencapai kenikmatan dan kemaslahatan duniawi, maka pahala melimpah di sisi Allah akan sirna, walaupun dia akan mendapatkan nikmat dunia atau nikmat sehat yang dia cari-cari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi, wa man kana yuridu harsad dunya nu'ti minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Ya. Terus Ibnu Abbas, ayat tadi Asy-Syura ayat 20 diterangkan dalam perkataan Ibnu Abbas. Ini kami nukil dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim. Ibnu Abbas mengatakan, orang yang gemar berbuat riya akan diberi balasan kebaikan mereka di dunia. Ingat, dibalas di dunia tadi. Dia cari pujian kan? Iya, dipuji. Gitu, terus. Mereka sama sekali tidak akan dizolimi. Tidak akan dizolimi, diberi itu tadi. Terus. Namun ingatlah, barang siapa yang melakukan amalan puasa, amalan sholat, atau amalan sholat malam namun hanya ingin mengharapkan dunia, maka balasan dari Allah akan memberikan baginya dunia yang dia cari-cari. Akan tetapi, amalannya akan lenyap di akhirat nanti karena mereka hanya ingin mencari keuntungan dunia. Di akhirat, mereka juga akan termasuk orang-orang yang merugi. Iya, lihat, kalau niat pokoknya atau pokoknya saya mau puasa atau tadi ya mau puasa sholat malam, ingin dapat dunia saja, jadi semua dunia saja yang dia harap ya, maka ingat di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Dunia tadi diberi, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa, sia-sia. Kan tadi dikatakan dalam ayat,
Wa man kana yuridu harsa dunya nu'tihi minha. Dan siapa yang menginginkan keuntungan dunia, ya kami akan beri. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Sehingga yang benar, puasa harus dilakukan dengan niat ikhlas untuk mengharap wajah Allah. Sedangkan nikmat kesehatan itu hanyalah hikmah ikutan saja dari melakukan puasa dan bukan tujuan utama yang dicari-cari. Jika seseorang berniat ikhlas dalam puasanya, niscaya nikmat dunia akan datang dengan sendirinya tanpa dia cari-cari. Ingatlah selalu nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu wa atatu dunya wa hiya raghimah. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai. Dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina padanya. Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup. Akan mencerai-beraikan keinginannya, dunia pun tidak dia peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya. Nah, lihat di sini. Jika ringkasnya ya di sini ya, siapa yang cari akhirat, dunia dapat. Dunia ngikut gitu. Niat pokoknya akhirat, dunia ngikut. Namun siapa yang tujuannya itu dunia, ya malah urusan dunia jadi sulit. Ya, akhirat nggak dapat, dunianya jadi sulit. Ya, ada pun hadis yang mengatakan sumu tasihhu. Berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Perlu diketahui bahwa hadis semacam ini adalah hadis yang lemah atau hadis dhaif menurut ulama pakar hadis. Tapi hadis ini tidak menihilkan tadi ya, ada hikmah atau manfaat dari puasa. Yaitu tadi sebagian sudah kami sebutkan, menurunkan bobot tubuh, mengurangi risiko stroke, menurunkan tekanan darah, mengurangi risiko diabetes. Ini ada, ini tidak kita nihilkan, namun bahasan kita maksudnya adalah jangan jadikan tujuan pokok. Baik, pada pembahasan berikutnya nanti kita bahas dosa karena meninggalkan puasa. Ya, dosa karena meninggalkan puasa Ramadan. Puasa yang wajib. Nah, dibahas hukum puasa dan hukum meninggalkannya. Dosanya bagaimana sih kalau tidak puasa? Nah, itu nanti akan kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan jika dari pemirsa ada yang mau bertanya. Sebentar saya buka dulu lewat medsos yang lain ya, biar ini. Biar ya, dapat giliran. Baik, silakan bisa sambil tulis komentar, nanti saya selingi juga bisa. Nah, ini ada dari toko Fulan. Silakan yang dari Zoom bisa tuliskan juga di kolom komentar ya, di chat, dan nanti siap-siap present. Saya baca dulu dari YouTube. Jadi toko Fulan, Ustaz izin bertanya, jika kita selama Ramadan nanti fokus di rumah saja untuk memperbaiki diri dan menjaga kualitas puasa, apakah boleh? Boleh saja, yang penting diisi dengan ibadah di rumah. Jadi Dian Valentin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya usaha warung kopi. Saat Ramadan nanti kalau saya tetap buka, otomatis saya melayani orang-orang yang tidak puasa. Tapi kalau saya tutup, saya harus bayar karyawan. Jadi baiknya gimana ya Ustaz? Buka menjelang berbuka sampai malam gitu ya. Nanti tinggal diatur waktu sholat maghrib dan waktu sholat isya'nya saja. Lebih aman seperti itu ya, daripada melayani orang yang tidak puasa, supaya dapat berkah. Dari Instagram. Masih nunggu. Dari Facebook. Baik, belum. Silakan yang dari chat dulu di mau tanya dulu, sebentar dari sini dulu ya, studio ya, silakan. Niat yang untuk akhirat dulu baru dunia. Nah, ketika kita udah punya pikiran nih, misalkan kita mau diet nih, nah kan kita mikirin kenapa kita nggak puasa aja kalau daripada mengurangi makan gitu kan, pahalanya lebih banyak. Nah, ketika kita udah tahu kalau kita harus mengedepankan akhirat dulu, terus kita harus pilih. Ya makanya langsung niatnya diubah, niat akhirat, langsung niat puasa, cari pahala. Walaupun nanti jadi diet sekaligus boleh. Nggih. Siapa lagi? Rudi?
Satu Ustaz, saya Ya. bacakan via Sebentar, chat. sebentar, Dulu. satu lagi apa? tafsir dari setan itu berada di Pembuluh darah. manusia itu secara tekstual kayak gitu. Tekstual kayak gitu, diimani saja. Baik, bisa dari chat dulu silakan. Baik Ustaz, saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana bila orang tua mengajak berkumpul dengan keluarga besar sebelum bulan Ramadan dan biasanya itu acaranya makan bersama dan ada saling maaf-maafan. Apakah boleh datang Ustaz? Apabila tidak, bagaimana cara menolaknya atau menyampaikannya dengan baik? Jazakallah khair. Masalahnya kita kadang menghadapi keluarga itu tidak semudah menghadapi yang lain, itu pertama. Kemudian kedua, kadang keluarga kita juga belum paham tuntunan gitu. Yang jika kita itu meninggalkan mereka, artinya tidak hadir dalam acara-acara seperti itu, malah kita untuk kesempatan yang lainnya akan sulit gitu. Maka kita sudah dapat omongan-omongan jelek ya. Maka tinggal ditimbang-timbang. Kalau saya dapat pertanyaan kayak gini, saya selalu katakan ya timbang-timbang mana mudarat lebih. Ini dua-dua sama-sama mudarat nih. Ada yang mudarat besar, ada mudarat ringan. Ambil yang mudarat ringan. Nah, saya tetap datang tapi saya kurangi inilah masalah saja. Saya datang tapi saya nggak ikut pada acara inti, atau memang saya niatannya saya ubah untuk silaturahim saja dengan mereka supaya ada hubungan gitu. Tetap jaga hubungan, tapi mungkin dalam masalah kalau disuruh misal suruh baca surat-surat tertentu, ada amalan tertentu tidak ditunda, tidak perlu seperti itu. Ya minimal hadir, tapi tidak kita terlalu terlibat dalam acara-acara pokok yang jauh dari tuntunan. Wallahu a'lam. Satu lagi dari chat, silakan. Bismillah, izin bertanya Ustaz, Ya. apa hukumnya sungkeman di keluarga saya? Setiap lebaran pasti ada sungkeman, duduk di lantai menempelkan kepala ke arah dengkul orang tua Pak D, Bude sambil memohon maaf lahir batin. Jika dilarang, bagaimana menghindarinya? Karena biasanya sungkeman akan ditunda hingga semua anggota keluarga besar hadir. Jazakallah khair. Ini agak berat ya, kalau saya kurang setuju sekali dengan tradisi ini. Karena tunduknya itu loh lebih ke arah ruku atau sujud. Dan tunduknya pada makhluk di situ, dia turunnya itu pada makhluk. Kalau bisa ada yang berbicara pada keluarga besar, terangkan, kita salam-salaman aja deh. Ya kalau mau saling minta maaf silakan gitu. Tapi kalau untuk tradisi ini bisa pelan-pelan dikikis gitu ya. Ya karena faktor tadi. Sungkeman itu karena faktor tadi. Jadi bisa ditimbang-timbang. Tetap memberitahu pada keluarga itu lebih baik. Wallahu a'lam. Ya, terus berikutnya lagi dari chat, silakan. Sebentar Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana cara menasehati saudara yang tiap bulan Ramadan dia berpuasa tapi tidak pernah sholat sama sekali Ustaz? Itulah yang tadi sebenarnya kita singgung itu. Puasa tidak sholat, kalau saya sih menilai, ya, kalau saya lebih cenderung pada pendapat yang misalnya menyatakan itu kafir. Ya. Walaupun saya tidak hukumi setiap orang itu secara lahirnya langsung kita tahu kayak gini langsung kafir enggak, tapi perbuatan dia seperti ini jadikan puasanya sia-sia. Jadi saya selalu ingatkan jamaah, pokoknya mau puasa harus sholat. Biar puasanya manfaat gitu. Dan biasanya kalau orang awam itu ngertinya ya Ramadan ya puasa ya sholat ya urusannya berbeda. Enggak seperti itu. Puasa punya kaitan dengan sholat juga. Dua rukun Islam yang paling penting itu syahadat dan sholat itu. Itu paling penting. Kalau sholat tidak diperhatikan itu bahaya sekali. Dan memang realita yang terjadi kalau orang perhatikan sholat pasti dia puasa. Tapi kalau dia itu puasa belum tentu dia perhatikan sholat. Itu kebiasaan orang awam kayak gitu. Ya, kalau dia itu puasa bahkan sebulan penuh belum tentu dia sholat. Bisa jadi dia ikut makan sahur subuh enggak. Buka sibuk dengan ngabuburit. Isya masih kumpul dengan teman-teman enggak pulang. Mau isya tarawih juga enggak gitu. Problem luar biasa itu saat menjalani puasa. Seakan-akan ya tadi puasa ya saya tinggalkan makan minum sudah saya puasa loh.
Nggak sesimpel itu puasa ya. Jadinya kita keluar dari bulan Ramadan sudah, intinya itu kita sudah sekolah, nggak pernah naik kelas juga gitu. Masuk kelas 1 tetap kelas 1 saja, atau mungkin dia itu turun kelas sebenarnya. Habis Ramadan sudah masuk kelas 1 gitu ya. Dia nggak pernah naik dari kelas 1, dia naik kelas 2. Gitu-gitu saja. Bolak-balik seperti itu. Nggak pernah naik kelas 2, nggak pernah naik kelas 3, kelas 4 seterusnya. Maka kalau ada saudara, ada teman, ada bahkan keluarga sendiri dalam rumah ya, ingatkan itu. Jangan puasa saja, sholat dong. Sholat itu penting. Ya, jangan cuma mikir, saya puasa ini Ustadz. Iya, puasa lu gimana? Puasa kayak gitu apa? Ada lebih penting daripada puasa itu sholat. Saya yakin kalau semua itu perhatikan sholat tertib, puasanya itu lebih bermakna luar biasa loh itu. Ya, kadang kita harus memang mengatur manage waktu dengan baik. Juga tentang misalnya di antara faktor, kita harus cari tahu ya kenapa orang itu malah sholat subuh saat puasa. Di antara faktornya itu misalnya makan sahurnya terlalu kemalaman, makan sahur kok jam 2, makan sahur kok jam 1 malam. Jadi ya yang terjadi apa? Tidur bablas sampai subuh terlewat. Nah faktor-faktor ini kalau ditelusuri dapat dipecahkan. Oh berarti sahur itu mepet saja dengan waktu subuh. Biar habis sahur itu langsung berangkat ke masjid, sholat subuh. Dan ini juga bapak ibu-ibu jamaah semua bisa perhatikan untuk anak-anak ya. Anak-anak dijelaskan kayak gitu. Jangan terlalu bangunkan anak terlalu cepat. Ini kesalahan nih dari orang tua. Bangunkan 2:30, bangunkan jam 3. Setelah itu anak tidur, orang tua juga ikut-ikutan tidur tuh. Musibah luar biasa saat Ramadan tuh gak sholat subuh. Ya ubah kebiasaan, ubah dan manage waktu dengan baik ketika bulan Ramadan itu. Kapan kita harus kaji juga masalah manajemen waktu di bulan Ramadan ya. Saya kan punya buku tapi belum cetak ulang lagi tahun ini. Saya nggak cetak buku itu 24 jam di bulan Ramadan itu step by step itu menjelaskan waktu demi waktu di bulan Ramadan 24 jamnya. Ya, dari makan sahur nanti bagaimana, setelah itu seperti apa lagi, pagi bagaimana, siang bagaimana. Kalau mendapat bukunya ada tuh di online, Anda cetak sendiri, cari di rumesa.com 24 jam di bulan Ramadan. Itu ada bukunya, bisa cetak sendiri, itu perbanyak sendiri, sebar ke kaum muslimin. Itu manage waktu dengan baik. Kekurangan kita di situ ya, wallahu a'lam. Bisa lanjut ke Resen, silakan. Baik, saya panggil yang Resen, ada Hani Abu Ubay. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya Ustaz, Yeah. kalau misalnya di bulan Ramadan itu lebih utama membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya atau membaca tetapi memahaminya seperti yang dikatakan oleh Ustaz Syarif Baraja itu Ustaz, atau bagaimana Ustaz ya supaya kita membagi manajemen, misalnya membaca takutnya kita tidak bisa memahami. Ya itulah sebenarnya Ustaz? Kalimat beliau itu ini kena banget itu, kitab apa yang dibaca puluhan kali hatam, terus ulang lagi hatam lagi. Namun nggak paham-paham apa aja. Saya dengarnya aja sudah aduh ya betul Ustaz, itu kita ini pada kena itu aja sudah langsung orang tahu ya bulan Ramadan saya kayak baca terus kayak ya bisa rasakan sendiri deh. Coba bolak-balik khatam sampai 2 kali 3 kali di bulan Ramadan aja, coba lihat dapat apa coba. Ya selesai. Iya, itu dapat ganjaran, betul. Kita baca Al-Qur'an itu beda dengan baca komik, baca buku biasa gitu ya. Kalau baca buku biasa kita baca nggak paham ya nggak dapat ilmu gitu. Lewat saja berarti nggak ada sesuatu gitu. Tapi kalau Al-Qur'an kita baca nggak paham, dapat pahala itu. Alif lam mim, alif 1 huruf ya dapat ganjaran, lam 1 huruf dapat ganjaran, mim 1 huruf dapat ganjaran. Ya tapi kan nggak berhenti sampai situ saja kita, akhirnya nggak jadi berubah. Akhirnya kayak hikmah di bulan Ramadan tadi menjadi lebih baik, kan nggak jadi baik-baik karena nggak paham-paham, padahal pelajaran di dalam Al-Quran itu banyak. Mungkin dibagi waktu begini, dibagi waktu tetap baca, tapi minimal ada waktu untuk tadabbur beberapa ayat. Saya biasanya kalau saya biasanya ini misalnya saya sampai ayat apa, oh ini kayak ayatnya menarik nih.
terus dibuka artinya, terus dikaji tafsirnya. Nah, nanti kan urutan dari juz 1. Oh ini nih ada ayat menarik nih, saya ambil nih, saya simpan nih ayat ini nih. Nah, terus simpan artinya apa, terus telusuri maknanya, telusuri tafsirnya. Nah, itu dapat pelajaran. Atau nanti dari surat-surat yang sudah kita hafal, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, minimal ini dulu deh saya pelajari tafsirnya supaya saya sholat itu kalau pakai surat-surat ini jadi lebih bermakna sholat saya, jadi lebih menghayati, jadi sholat bukan sholat saja gitu. Nah, bisa pakai seperti itu. Tapi kalau misalnya dikatakan membacanya itu apakah harus dikatakan harus katam itu saat misalnya dikatakan pas harus puasa kita harus menafsirkan? Enggak juga, enggak. Harus katam. Mengatamkan enggak wajib. Gitu. Kalau kita misalnya mau mengatamkan, misalnya kalau saya sama anak-anak itu, anak-anak sini ya sekitar sini saya suruh mereka baca, kita baca sama-sama satu halaman satu hari. Kan tetap belum hatam itu 1 bulan itu. Tapi ini bukan di bulan Ramadan ya, 1 tahun itu sudah dapat 10 juz lebih ya sudah alhamdulillah gitu. Nanti kita hatamkan di bulan Ramadan kan bisa juga. Ya, itu berarti yang dimaksud sama Ustadz Syarif kemarin itu memahami tafsirnya ya Ustadz ya? Memahami tafsirnya, karena mau merenungkan tetap dari tafsir. Gak bisa kita cuma baca terjemahan terus renungkan sendiri. Kayak blank begitu. Yang saya kemarin bilang ke beliau, ya Ar-Rahman Ar-Rahim saja kita terjemahkan sama. Maha pengasih mau punya apa? Pengasih beri kasih, punya yang beri sayang. Iya, apa asarnya, pengaruhnya itu apa gitu. Kan bisa diketahui perbedaannya cuma lewat kitab tafsir. Karena makna Al-Quran dan bahasa Arab itu dalam banget gitu, beda dengan bahasa kita ya. Dan satu kata itu ada yang bertingkat-tingkat maknanya, ada kalau kita terjemahin ada makna kekasih saja, ada Khalil, ada Habib, itu beda-beda itu. Iya. Gitu. Berarti itu kalau misalnya kitabnya itu dikatakan tafsirnya itu mukhtasar atau mutawalat Ustaz? Bisa pakai, kalau yang lengkap ya yang bagus ya tafsir As-Sa'di, karena dia bukan hanya sekadar tafsir tapi tadabbur. Kalau yang cuma sekadar tahu arti ada tafsir Jalalain, ada Al-Muyassar, tafsir Al-Muyassar. Semuanya ada di ini, kalau mau cari di tafsirweb.com. Oh, lengkap ya Ustaz ya itu ya. Itu tafsirweb.com ada tafsir, kalau nggak salah itu ada Al-Muyassar tadi dan tafsiran yang lainnya. Saya tahunya Al-Muyassar, saya ingat saya ya. Buka aja tafsirweb.com itu bagus. Yes, bahasa Indonesia. Satu lagi. Ya. Ya, satu lagi. Baik. Baik, Ustadz, saya lanjutkan. Ada Ummu Azim. Ya, mungkin cukup satu tadi ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan. Ya. Kalau kita udah tarawih plus witir 11 rakaat, hari setelah malam kita tahajud 12 rakaat. Boleh, Ummu Azim. Apakah afdal? Boleh. Oh boleh. Terus setiap 2 rakaat kan kita salam. Setelah salam kita berdoa. Doanya itu sama, Tad. Bebas. Karena doanya sudah dicatat. Boleh, Tad? Bebas doanya. Oh baik. Tad, satu lagi, Tad. Iya. Begini. Saya ini mengajak cucu-cucu ke masjid untuk membiasakan ke masjid, tapi konsekuensinya saya ikut ke masjid karena masih butuh pengawasan. Gimana? Boleh. Ibu ke masjid boleh, sekadar boleh, bukan wajib, bukan sunnah, sekadar boleh. Iya, ya sekadar boleh ya tadi. Boleh. Oh, abdul nggak itu tadi? Ya kalau mau tanya kalau kita ngantar aja ke masjid. Iya, ada karena ada kebutuhan itu boleh, Bu. Nanti sholat di rumah nggak masalah juga. Nanti ke masjid kita, tapi nggak sholat. Bisa juga, lebih bagus mungkin sholat di masjidnya ya daripada dibicarakan orang ya. Ini kok ke masjid kok nggak sholat. Ya tetap ini ke masjid, tetapi sholat lebih baik aja di situ biar sekalian. Oh baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lewat resen, monggo. Ya, Bapak atau Ibu Panji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema Ustaz. Iya silakan.
Jadi saya mewakilkan penjualan gambar digital pada website. Dari hasil penjualan baru bisa diambil ketika mencapai $50. Ya. Ketika uang berada di pihak website, apakah akadnya berubah menjadi Akadnya berubah menjadi apa? Menjadi akad utang. Apakah yang dilarang mengambil keuntungan? Bukan. Itu bukan utang. Oh. Saldonya di website. Ya, di website. Terus? Baru bisa diambil ketika mencapai $50. Iya, berarti nitip di situ. Oh iya, Ustaz. Baik. Gitu ya? Syukur, Ustaz. Iya, afwan ya. Baik, satu lagi dari Resen, monggo. Silahkan, ada Yusmi Dwi Putri. Ukti Yusmi. Ada Ukti Herdianti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Iya. Sebelum puasa biasanya banyak kebiasaan orang-orang bergerak ke makam saudaranya, anaknya, atau orang tuanya sudah wafat. Apakah dibenarkan Pak Ustadz? Di akhir buku ini saya ada tulis beberapa amalan yang tidak ada tuntunan atau keliru, mengkhususkan ziarah kubur menjelang Ramadan. Sini saya tuliskan ya, sebabnya kenapa? Karena Nabi SAW itu katakan zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur karena hal itu lebih mengingatkan kalian pada akhirat atau mengingatkan pada kematian. Nah, di sini tidak diusulkan waktunya, bukan menjelang Ramadan, bukan pas mau lebaran, itu bukan. Kalau kita nganggap istimewa ketika itu, ini jadi suatu yang bid'ah, ya, suatu yang masalah, dan nanti terkena hadis-hadis yang melarang kita membuat amal-amal baru. Jadi baiknya tidak lakukan seperti itu. Wallahu a'lam. Pak Ustadz. Ada satu lagi Pak Ustadz. Iya. Dalam puasa wajib, apakah memang diwajibkan puasa sahur? Tidak. Yang penting wajibnya niat di malam hari. Nanti saya akan bahas ya, niatnya di malam hari. Misalnya ibu sudah niat di malam hari, habis tarweh, ibu sudah niat ya. Nah, besok saya mau puasa nih, tapi ternyata tidak bangun makan sahur, ternyata bangunnya pas subuh. Puasanya sah. Begitu juga puasa sunnah ya Pak Ustadz ya? Sama, puasa sunnah bahkan lebih ringan. Puasa sunnah boleh niat dari pagi hari. Saya belum makan, belum minum nih jam 6. Iya. Ya, terus ibu mulai puasanya startnya jam 6. Berarti niatnya dari situ. Ibu nggak niatnya dari subuh kan? Dari sebelum subuh, tapi niatnya dari situ boleh. Kalau puasa sunnah lebih ringan lagi. Ya, Pak Ustadz. Iya. Jadi tanpa sahur kita tetap bisa berpuasa? Boleh, boleh. Tapi lebih afdol makan sahur karena Nabi SAW katakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat berkah. Berkahnya diantaranya adalah fisik jadi kuat. Kita dapat waktu berkah, kita juga dapat waktu di situ malaikat kumpul gitu dan seterusnya. Nah, Pak Ustadz. Sekian Pak Ustadz atas pencerahannya. Jazakumullah khairan. Baik. Barakallah. Baik, sebentar saya tahan dulu yang di Zoom sebentar. Ini ada pertanyaan penting dari Wasnida Nurdin di Facebook. Puasa masih 2 hari lagi, belum diqadha. Jadi masih ada utang puasanya ini ya. Karena uzur sehat. Apakah diqadha fidyah atau diqadha? Saran saya kalau puasa qadha ya tetap qadha. Ada wanita tidak puasa karena haid di bulan Ramadan. Ya, maka dia ganti puasanya dengan qadha, tidak bisa dengan fidyah. Fidyah itu kalau tidak mampu puasa secara permanen. Sebentar, ada lagi dari Instagram tadi. Kelewat ya, ketutup. Ya. Di YouTube dulu sebentar ya. Halaman 17 ada yang belum paham. Intinya halaman 17 dari buku ini itu pokoknya sebab pahala puasa seseorang memasuki surga gitu ya. Nah, ini cuma poin-poin penjelasannya saja. Intinya amalan puasa itu Allah simpan. Jadi tidak digunakan untuk menebus yang amalan-amalan yang lain. Disimpan. Amalan sholat kita dan kebaikan-kebaikan yang lain digunakan untuk menebus kalau kita punya kezaliman. Terus sebentar, ini ada lagi, saya pilih dulu ya.
Dari Hamzah Susanto, pada bulan puasa setiap kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga sebaliknya, apakah setiap maksiat di bulan puasa juga dilipat gandakan? Tidak, bukan dilipat gandakan istilahnya, tapi jadi besar. Jadi misalnya orang ghibah di luar bulan Ramadan kan sudah dosa, tapi kalau dilakukan di bulan Ramadan lebih besar lagi. Ini dari Yunita Putri. Assalamualaikum Ustaz. Puasa 2016 dan 2018. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya full tidak puasa sebulan karena menyusui, tapi saya bayar fidyah. Tapi sekarang pun saya tetap nyicil utang puasa sekalian puasa Senin Kamis karena masih mampu. Ya, tapi niatan pokoknya tetap qadha ya untuk Senin Kamis tadi ya, kalau memang niatan qadha. Apa itu benar? Boleh. Lalu pas Syawal tahun lalu saya niatkan puasa Syawal saja, sedangkan utang puasa sebelumnya yang sudah fidyah masih banyak. Apa itu boleh? Baiknya tetap pentingkan utang dulu ya. Kalau punya utang puasa, pentingkan utang dulu baru kemudian puasa Syawal. Puasa Syawal nanti puasa yang berbeda. Nanti kapan-kapan saya bahas tentang puasa Syawal secara khusus ya, terutama kalau buku ini sudah selesai. Ustadz, bagaimana hukumnya rapid antigen tusuk hidung ketika berpuasa Ustadz? Apakah puasanya batal? Walau tidak membatalkan puasa ya. Baik, saya beri kesempatan lagi, ini sampai 6.40, 6.45 ya. Bisa nanti 2 lagi dulu. Sebentar. Ya, ini dulu. Nanti baru ada di WA ya. Sebentar, tahan. Satu lagi monggo. Yang dirasain silakan. Baik, ada Ukti Talita Septia, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Anda pertanyaannya di luar topik. Ya, silakan. Kalau kita milih kuliah itu sebaiknya mengikuti minat atau permintaan orang tua meskipun yang orang tua berikan itu nggak sesuai dengan minat gitu. Ini apa, mau daftar kuliah? Mau sesuai dengan minat beda dengan yang diinginkan orang tua. Di lobby pada orang tua sampaikan baik-baik gitu ya. Saya misalnya orang tua pingin kamu masuk jurusan MIPA, anak bilang enggak, saya itu lebih cocok ke pendidikan gitu ya. Ya beritahu pada orang tua, harus di lobby gitu. Udah beberapa kali. Kalau memang orang tua mandang maslahat, mungkin nurut orang tua dulu lebih baik. Baik, sebentar ada pertanyaan. Ya. Apa Rudi? Terkait dengan yang mendapatkan keringanan qadha puasa, Ustaz. Keringanan qadha puasa Tentang wanita hamil sama menyusui. Wanita hamil menyusui. Ya, kalau wanita yang menyusui itu kan khawatir buat bayinya ya Ustaz. Iya, baiknya qadha dan fidyah kalau hadir untuk bayi, untuk wanita menyusui. Jadi standarnya cuma khawatir ya Ustaz. Ya takut bayinya kurang ASI gitu. Qadha plus fidyah. Baik, balik lagi ke Zoom, monggo satu lagi. Sudah ada Ukti Indah, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya yang bertanya di luar tema. Ya. Misalnya kita dari tahun 2016 sampai 2020 itu kita jualan, tapi di bahannya itu ada yang dilarang BPOM dan masih menggunakan musik dan aurat. Apakah lalu hartanya itu sudah mencapai nisab? Apakah itu boleh dizakat malin atau tidak? Dan kalau orang mertua yang mu'alaf itu boleh nggak menerima zakat mal, dan kalau keluarga atau saudara kita yang miskin tapi tidak sholat itu juga berhak apa tidak menerima zakat mal ya Ustaz? Nah, coba diulang tadi, ini berapa poin nih? Zakat, tanya tentang zakat ya. Ya, ada 3 Ustaz. Jadi saya dari tahun 2016 sampai 2020 itu jualan, tapi bahannya itu ada yang dilarang BPOM seperti misalnya merkuri atau hidrokinon. Nah, lalu terus itu apakah itu tuh boleh dikeluarin zakat malnya? Itu barang dagangan apa bukan? Barang dagangan apa bukan? Iya, barang dagangan Ustaz. Iya, masuk zakat barang dagang. Saya nggak pandang musiknya dulu, itu karena sisi yang lainnya itu kesalahan sendiri. Tapi ada hasil yang dihasilkan dari itu ya, hasilnya dikeluarkan. Walaupun udah mencapai nisab ya Ustaz. Iya, sudah mencapai nisab apalagi.
Iya ya, sudah. Berarti tetap dikeluarkan. Kalau mertua yang mu'alaf itu berhak menerima zakat mal dari anaknya nggak ya Ustaz? Dari orang tua kandung? Enggak, mertua, tapi mu'alaf. Mampu atau tidak? Dia punya utang sih Ustadz, utang di bank. Masih boleh? Masih boleh, karena anak menantu dengan mertua tidak ada hubungannya untuk menafkahi gitu, boleh? Oh gitu. Ya. Terus kalau saudara kita itu miskin tapi tidak sholat, itu berhak menerima zakat mal nggak ya Ustadz? Bisa kasih zakat dengan tujuan ngajak dia sekalian untuk sholat. Berarti diajak melalui kata-kata gitu atau gimana ya Ustadz? Iya, betul. Oh gitu ya Ustadz. Oh iya ya Ustadz. Ya, syukran jazakallahu khairan ya Ustadz. Waalaikumsalam. Satu lagi silakan, Ummu Zahra. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya di luar tema Ustaz. Jadi awalnya saya kerja sebagai apoteker itu masuk setiap hari Ustaz. Lalu pada 3 tahun yang lalu kurang lebih anak saya masuk TK. Lalu saya meminta izin kepada pimpinan untuk kerja dari rumah Ustaz. Sampai akhirnya sampai sekarang gitu. Nah, itu kira-kira gaji saya hukumnya gimana ya Ustaz? Halal apa enggak? Apa masalahnya tadi Ummu Zahra? Jadi dari awal saya kerja 2012 itu saya masuk tiap hari sampai akhirnya anak saya mau masuk TK. Lalu saya minta izin sama pimpinan untuk kerja dari rumah. Jadi sewaktu-waktu perusahaan mau produksi, saya datang gitu. Iya, terus jadi, problemnya kenapa? Maksudnya sampai Ummu Zahra mengganjal apa gitu sampai tanya? Iya, soalnya saya pernah dengar kemarin ada yang tanya jawab di kajian Ustadz apa saya lupa. Jadi katanya kalau misalnya kerja seorang apoteker di rumah, jadi pakai namanya doang untuk izin di industri atau apotik atau rumah sakit itu tidak boleh katanya Ustadz. Tergantung regulasinya Bu, kalau diizinkan ya nggak masalah. Oh gitu ya Ustadz. Cek regulasinya saja. Oh baik. Baik Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini jamaah saya mohon maaf, ini waktu mepet sekali, saya harus siap-siap lagi nanti kajian di Jogja jam 9. Insya Allah pertanyaan yang belum saya jawab bisa pending untuk besok, kita masih ketemu lagi di Kamis pagi. Demikian kami cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.